Resep pertama, sambal goreng terasi. Untuk bahannya, di sini saya menyiapkan cabai merah keriting 10 buah, cabai rawit merah 10 buah, lalu bawang putih 1 siung, tomat 1 buah, dan di sini saya juga memakai terasi sebanyak 1 buah. Kalau nanti emang tidak terlalu banyak mau suka terasi bisa dikurangi ya. Lalu untuk bumbu seasoningnya, garam, kaldu bubuk ayam, dan gula pasir secukupnya. Berikutnya panaskan minyak lalu masukkan cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan juga bawang putihnya. Di sini goreng ya sampai cabai dan bawang putihnya itu agak layu setengah matang. Jadi lebih gampang untuk diulek. Nah, kalau sudah setengah layu lalu diangkat dan ditiriskan. Berikutnya giliran tomatnya untuk digoreng hingga setengah layu. Untuk tomatnya ini bisa digoreng utuh atau juga bisa dipotong terlebih dahulu ya. Jadi disesuaikan dengan selera saja. Nah, kalau sudah setengah layu seperti ini, lalu angkat dan tiriskan. Berikutnya goreng terasinya nih. Goreng terasinya tidak perlu terlalu lama ya, asal dibolak-balik dan digoreng sebentar, lalu diangkat dan ditiriskan. Kalau sudah digoreng semua, lalu masukkan semua bahan ke dalam cobek. Kalau sudah, lalu ulek semua bahannya. Kalau buat sambal goreng terasi lebih awet ya, jadi kalau misalnya masih ada sisa bisa ditaruh di kulkas dan masih bisa digunakan lagi untuk besoknya. Kalau sudah diulek kasar, lalu masukkan garam, kaldu bubuk ayam, dan gula pasir. Kemudian diulek kembali hingga sambalnya itu halus. Untuk sambalnya bisa diulek kasar maupun diulek sampai halus ya, disesuaikan dengan selera. Nah, kalau ini sudah selesai, lalu bisa digoreng nih untuk sambalnya. Panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan sambal yang sudah diulek. Cara membuat sambal terasi goreng itu sangat mudah ya, dan untuk penggunaannya pun bisa beberapa hari awet ditaruh di kulkas. Nah, ini goreng sampai sambalnya matang. Di sini untuk sambalnya itu disesuaikan dengan selera untuk minyaknya ya. Kalau mau lebih kering lagi, agak lebih lama lagi untuk menggorengnya. Atau bisa juga sambalnya itu digorengnya sudah pas dengan sedikit minyak seperti ini, jadi tidak terlalu lama untuk digoreng. Nah, kalau sudah pas, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat, dan sajikan. Mau makan dengan ikan goreng, sayur asem, sayur lodeh, sayur sop, semuanya cocok dengan sambal goreng terasi ini. Resep kedua, sambal goreng tomat. Pertama, di sini panaskan minyak ya. Lalu masukkan bawang merah sebanyak 10 siung, bawang putih 2 siung, cabai rawit merah sebanyak 10 buah, dan cabai merah keriting sebanyak 10 buah. Di sini sudah saya potong-potong untuk cabai merah keritingnya ya, supaya pada saat digoreng tidak meletup-letup di minyak. Masukkan semua bahan-bahan ini ke dalam wajan. Lalu ditumis hingga bahan-bahan sambalnya itu layu ya. Kalau sudah layu seperti ini, langsung diangkat dan dipindahkan semua bahan sambal ini ke blender beserta minyak-minyaknya ya. Seperti ini, langsung dimasukkan semua bahan ke dalam blender. Di sini saya juga tambahkan terasi ya sebanyak 1 sendok teh. Lalu di blender. Dan ini adalah hasilnya. Dan tidak di blender sampai halus, jadi masih setengah kasar. Tapi ini opsional saja ya, kalau misalnya memang mau lebih halus juga tidak masalah. Berikutnya panaskan minyak secukupnya,
Lalu masukkan 1 buah tomat yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Tumis ya hingga tomatnya itu layu. Di sini saya sengaja tomatnya itu saya potong kecil-kecil, jadi tidak saya blender karena saya mau ada tekstur tomatnya itu masih tetap kelihatan. Nah, kalau sudah, masukkan sambal yang sudah di blender. Lalu tumis kembali sambalnya itu hingga harum. Kalau sambalnya sudah harum, lalu tambahkan 3 lembar daun jeruk ya. Lalu tumis kembali dan diaduk rata. Untuk bumbunya di sini saya menambahkan garam, kaldu jamur dan gula secukupnya. Kalau kaldu jamurnya tidak ada, bisa diganti ya dengan mecin, jadi tidak masalah. Jadi yang penting ada penyedap rasa. Lalu aduk rata kembali. Di sini saya tambahkan sedikit air ya supaya tidak gosong sambalnya. Lalu masak sampai sambalnya itu matang dan kadar airnya itu menyusut. Di sini kalau sambalnya mau langsung dipakai tidak perlu menunggu sampai kadar airnya menyusut ya. Tapi kalau sambalnya itu buat stok, buat persediaan harus dimasak sampai kadar airnya susut supaya sambalnya itu tahan lama. Sehingga proses memasak sambal untuk stok lebih lama ya dibandingkan untuk sambal yang siap pakai. Nah, kalau sambalnya sudah matang seperti ini, selanjutnya tinggal matikan kompor dan sambal sudah bisa deh untuk dipakai. Mudah bukan membuat sambal goreng tomat ya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.